Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi di kelas 8? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya untuk mengikuti pembelajaran bersama Bu Dewi pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, silahkan anak-anak ibu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks iklan. Sudah siapkah kalian? Ya, mudah-mudahan siap ya. Dan ingat pesan Ibu, semangat dan ikuti pembelajaran ini sampai selesai. KD kita pada pagi hari ini adalah menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, berdasarkan materi kaidah kebahasaan iklan yang akan kita pelajari, maka tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yang mudah-mudahan kita capai pada pagi hari ini, yaitu kalian diharapkan untuk mampu menentukan kaidah bahasa atau aspek bahasa atau ciri bahasa yang digunakan di dalam teks iklan dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Sebelum kita masuk pada materi pagi hari ini, Ibu ingin mengetahui apakah anak-anak Ibu masih mengingat materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, mari kita mengingat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang struktur teks iklan. Ayo, ada berapa bagian atau struktur teks iklan? Ya, ada dua ya. Ada pengenalan produk dan pernyataan persuatif. Nah, ingatkah kalian ini contoh yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya? Yang manakah yang merupakan pengenalan produk? Yang manakah yang merupakan pernyataan persuatif? Iya, pengenalan produk berarti memperkenalkan produk apa, berisi produk yang diiklankan. Namanya, mungkin ukurannya. Nah, di sini ada 3 ya aspek yang diperkenalkan. Ada namanya, ukurannya, dan di bawah juga sama, namanya juga. Nah, nama produk Listerine ukuran 250 ml. Itu termasuk bagian pengenalan produk. Nah, sedangkan pernyataan persuatif berisi kelebihan atau keunggulan produk yang diiklankan. Di sini kelebihannya terdapat pada kata-kata melawan 99,9% kuman, penyebab plak dan bau mulut untuk kesehatan rongga mulut. Nah, jadi ingat ya, materi kita pada pertemuan sebelumnya itu berkenaan dengan struktur teks iklan. Ada pengenalan produk dan pernyataan persuatif. Baik, kita langsung ke materi hari ini. Nah, sesuai pembahasan kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan. Masih ingatkah kalian apa itu kaidah kebahasaan? Iya, kaidah kebahasaan merupakan aturan bahasa yang digunakan dalam suatu teks. Dalam hal ini, yang kalian pelajari adalah teks iklan. Jadi, kalian akan mempelajari aturan bahasa seperti apa yang digunakan sih di dalam sebuah teks iklan. Kaidah kebahasaan teks iklan itu terdiri dari pertama, persuasif. Artinya kalimatnya bersifat persuasif. Yang kedua, kalimat imperatif. Yang ketiga,
kalimat atau kata yang digunakan itu berima atau puitis. Yang keempat, kata yang digunakan atau kalimat yang digunakan itu mampu mengantarkan kalimat iklan tersebut berkesan positif. Yang kelima, ringkas. Dan yang keenam, fakta. Jadi ada 6 ya. Kita bahas dulu dari yang pertama. Yang pertama adalah di dalam suatu teks iklan itu aturan bahasa atau ciri bahasa yang digunakan itu pastinya menggunakan kalimat yang persuasif. Kenapa ya? Karena tujuan iklan kan adalah menawarkan, membujuk ya, menawarkan suatu barang atau jasa sehingga orang lain tertarik untuk membeli atau memiliki barang atau jasa tersebut. Nah, sesuai dengan tujuannya, maka iklan membutuhkan kalimat-kalimat yang mampu mengajak ya, persuasif ya, mengajak. Jadi pastinya menggunakan kalimat yang mengajak atau kalimat persuasif. Nah, seperti ini contohnya. Contohnya bisa ditambahkan dengan kata ayo atau mari ya. Di sini ada beberapa contoh kalimat persuasif dan ada gambar ya iklan. Nah, kamu tahu nih gambar iklan apa? Ya, bisa kamu baca ya. Iklan air mineral. Ya. Nah, ini merupakan contoh dari penggunaan kalimat persuasif di dalam iklan. Mau beli mobil? Di sini aja. Nah, mau beli mobil? Di sini aja. Nah, itu kan dia bertanya tetapi dia langsung menawarkan, mengajak orang. Jadi, itulah yang namanya kalimat persuasif. Apapun makanannya, minumnya tetap teh, botol sosro. Mengajak ya, dari kalimat tersebut mengajak orang untuk memiliki atau membeli produk yang ditawarkan. Kalimat ketiga, punya produk yang tidak laku. Yuk, coba aplikasi ini. Mengajak. Ada kata yuk, coba aplikasi ini. Mengajak orang. Salah kelas karena kurang fokus. Ada aqua. Menawarkan, mengajak. Ya. Kalimat persuasif. Selanjutnya, ayo ikuti daftar sekarang. Dalam 1 bulan dijamin lancar bahasa Inggrismu. Mengajak orang untuk mengikuti kelas atau jasa yang ditawarkan. Dalam hal ini adalah les bahasa Inggris sepertinya ya. Jadi ingat, kaidah kebahasan teks iklan yang pertama adalah bersifat persuasif. Artinya kalimat yang terdapat di dalam teks iklan tersebut adalah kalimat yang mengajak atau membujuk orang lain sehingga tertarik untuk mendengar dan membaca isi iklan yang disampaikan. Kebahasan yang terdapat di dalam teks iklan yang kedua yaitu kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini adalah merupakan kalimat yang berisi permintaan, larangan, ya, atau perintah. Seperti ini ya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kalimat imperatif adalah kalimat yang bersifat memerintah atau memberi komando, mempunyai hak memberi komando dan bersifat mengharuskan. Dengan kata lain, kalimat imperatif adalah kalimat yang di dalamnya mengandung perintah. Nah, kalimat ini biasanya berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang melakukan sesuatu. Supaya lebih memudahkan kamu untuk membedakan antara kalimat persuasif dengan kalimat imperatif, ciri-cirinya bisa kamu lihat pada slide ini ada 4 ya. Yang pertama, menggunakan partikel penegas, penghalus, dan kata perintah yang berupa suatu ajakan, harapan, permintaan, ataupun larangan ya. Jadi dia lebih kepada 3 hal, bukan hanya 1. Kalau kalimat persuasif yaitu mengajak, yang bersifat mengajak. Kalau ini memerintah, meminta, dan melarang ya. Susunan atau posisinya terbalik sehingga subjek ataupun predikat tidak selalu terungkap. Ciri yang ketiga, pelaku tindakan tidak selalu terlihat secara langsung dari kalimat. Ciri yang keempat, menggunakan intonasi di awal dan di akhir kalimat. Contoh, ikutilah, hadirilah, janganlah. Ya, ingat tadi kenapa ada lah di belakangnya? Karena itu merupakan partikel penegas ya. Lah. Oke.
Contohnya, nah kalimat imperatif ini sering dijumpai pada kalimat iklan layanan masyarakat ya. Iklan layanan masyarakat contohnya, gunakanlah helm sampai bunyi klik. Buanglah sampah pada tempatnya. Janganlah menebang pohon sembarangan. Jadi itu dia contoh dari kalimat imperatif. Kita lanjut pada kaidah kebahasan yang ketiga. Kaidah kebahasan yang terdapat dalam teks iklan yang ketiga yaitu kata atau kalimatnya berima atau puitis. Nah, pasti kamu pernah mendengar kata rima itu ketika kamu pelajari pantun ya di kelas 7 ya. Pantun ada kita membahas tentang rima. Apakah itu rima? Ya, rima itu artinya pengulangan bunyi ya, pengulangan bunyi yang sama pada satu kata atau kalimat. Jadi, di dalam hal ini terdapat pengulangan bunyi kata yang sama, sehingga kata-kata tersebut menjadi menarik dan berkesan di ingatan pembaca atau pendengar iklan tersebut. Kalau sudah berkesan, kalau sudah menarik, berarti pasti akan teringat ya oleh pembaca. Pasti terngiang-ngiang iklan tersebut oleh si pembaca atau pendengar iklan. Contohnya, ini Ibu contohkan iklan susu ya, iklan susu yang terkenal. Nah, ini pasti semua tahu ya. Aku dan kau, suka dan kau. Ada pengulangan bunyi yang sama. Aku dan kau, suka dan kau. Kau ya, ada pengulangan bunyi yang sama. Oke, lanjut. Bahasan yang keempat yaitu di dalam sebuah teks iklan menggunakan kata atau kalimat yang pastinya bersifat positif, menimbulkan kesan positif bagi pembaca atau pendengarnya. Dan pasti semua iklan pasti menggunakan kata-kata atau kalimat yang menimbulkan kesan positif bagi pembacanya ya, atau bagi penikmat iklan tersebut atau bagi pendengar iklan tersebut. Apa fungsinya? Supaya isi iklan yang ditawarkan atau yang disampaikan diterima dengan baik oleh pembaca. Kalau sudah diterima dengan baik artinya bagaimana? Pasti kalau dia merupakan produk iklan menawarkan barang, kalau sudah diterima dengan baik oleh pendengar atau pembacanya iklan tersebut, maka orang akan tertarik untuk membeli atau memiliki iklan tersebut. Kalau iklan tersebut merupakan iklan layanan masyarakat, maka orang akan mengikuti apa yang disampaikan di dalam iklan tersebut karena sudah diterima dengan baik. Itulah fungsinya kata yang berkesan positif. Nah, coba anak-anak ibu lihat contohnya di dalam iklan berikut ini. Nah, ini juga sama dengan iklan sebelumnya, tapi beda merek saja ya. Ini ada iklan air mineral. Air minum berkualitas dengan rasa segar khas air pegunungan. Ketika kita mendengar, membaca kalimat iklan seperti ini, langsung muncul kesan positif ya di pemikiran kita. Oh, kalau saya minum air mineral ini, maka saya mendapatkan air minum yang berkualitas loh, dari rasanya seperti air pegunungan. Ya, mampu menimbulkan kesan positif sehingga dapat diterima dengan baik oleh pendengar dan pembacanya, sehingga pasti orang tertarik untuk membeli produk air mineral yang ditawarkan. Jadi ini salah satu contoh dari penggunaan kata atau kalimat yang berkesan positif di dalam teks iklan. Kita lanjut pada kaidah kebahasan selanjutnya. Aturan bahasa yang digunakan di dalam teks iklan selanjutnya adalah kata kalimat yang digunakan di dalam iklan itu ringkas. Ringkas artinya adalah kata-kata yang digunakan di dalam iklan adalah kata-kata yang mampu membuat kalimat dalam iklan tersebut menjadi jelas, menjadi singkat,
menjadi padat maknanya, ya. Sehingga isi iklan yang disampaikan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Contohnya, coba kalian lihat pada tayangan ini. Di sini ada iklan minuman bersoda, Sprite, nyatanya nyegerin. Kalimatnya singkat sekali, hanya terdiri dari 3 kata, merek dan keunggulannya, nyatanya nyegerin. Tetapi dengan kalimat yang singkat seperti ini, mampu membuat orang memahami apa isi iklan yang disampaikannya, ya. Jadi maksudnya minuman ini membuat orang menjadi segar, ya. Jadi sehingga mudah dipahami oleh masyarakat umum. Di sini ada contoh iklan selanjutnya. Ini adalah iklan baris, ya. Sudah kamu pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini juga iklan baris ini juga bahasanya pasti singkat, padat dan jelas. Nah, di sini ada iklan telepon dan kursus teknisi handphone. Ringkas. Di situ sudah terdapat mereknya, bagaimana kondisinya, harganya, dan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk membeli atau menanyakan tentang iklan yang ditawarkan. Jadi sudah 5 ya unsur kebahasaan atau aturan bahasa yang digunakan di dalam teks iklan. Baik, kita lanjut pada unsur kebahasaan selanjutnya. Selanjutnya adalah bahasa yang digunakan di dalam iklan. Tadi berhubungan dengan unsur kebahasaan sebelumnya, ya. Bersifat ringkas, berarti artinya kalau ringkas ada menggunakan singkatan-singkatan seperti yang digunakan di dalam iklan baris yang Ibu contohkan tadi. Anak-anak Ibu bisa melihat di sini ada beragam singkatan. Anak-anak Ibu bisa baca, ya. Seperti ini contoh singkatan yang digunakan di dalam suatu iklan, khususnya iklan baris biasanya, ya. Kita lanjut pada kaidah kaidah kebahasan yang terakhir yang digunakan di dalam teks iklan itu biasanya mengandung informasi atau isi yang berupa fakta. Fakta merupakan informasi yang bersifat nyata, ya. Jadi informasi yang disampaikan dalam iklan itu haruslah informasi atau isi iklannya tersebut berupa kenyataan sesuai dengan yang terjadi, ya, sesuai dengan fakta atau kenyataan. Contohnya bisa kamu lihat pada iklan berikut ini. Ini merupakan iklan baris, ya. Di sini anak-anak Ibu bisa melihat rumah dijual. Ada keterangan berapa harga rumahnya, apa saja yang terdapat dalam rumah tersebut. Setelah itu lokasinya di mana, dan ada nomor HP atau WA yang bisa dihubungi jika orang tertarik untuk menanyakan tentang rumah tersebut. Nah, pastinya kalau seperti ini, informasi yang disampaikan harusnya informasi yang sesuai dengan kenyataan, ya. Jadi sudah 6, mari kita mengingat kembali, ada 6 kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam teks iklan. Yang pertama tadi menggunakan kalimat persuasif, yang kedua menggunakan kalimat imperatif, yang ketiga kalimatnya berima atau puitis, yang keempat adalah berkesan positif, yang kelima ringkas, dan yang terakhir adalah isi atau informasi yang disampaikan haruslah informasi yang sesuai dengan kenyataan atau fakta. Jadi semoga kalian memahami video pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian materi kita pada pagi hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan tetap belajar dari rumah. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.